Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Horas dan selamat hari Minggu buat kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita akan memulai ibadah kita akan memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami, dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Inilah hukum Tuhan dari hukum 1 sampai dengan 10 dan artinya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah dan dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan perintahnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini,
Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan Allah tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini diambil dari Matius pasal yang ke-18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Marilah kita membaca secara responsoria.
tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seseorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu lihat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam rumahku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, saya akan bacakan warta gereja kita. Warta Jemaat Minggu 14 setelah Trinitatis 10 September 2023. Topik Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Pertama, nama Minggu HKBP. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu 14 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Kedua, kelahiran. Pada hari Sabtu 9 September 2023 telah dikaruniakan Tuhan seorang putra bagi keluarga William Pratama Naulibasa Sinambela, Karin Kusuma Wardani Boru Nainggolan. Alamat Jalan Siaga 1C, nomor 1, RT 04, RW 05, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Banjar, Cidodol, Parserahan. NPJ 2001. Anak yang baru lahir tersebut dan ibunya dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tuanya. 3. Baptisan Kudus. Pada hari ini Minggu 10 September 2023 dalam kebaktian Minggu siang jam 10.30 WIB akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi satu orang anak, yaitu Adeline Rose Esther Simanjuntak, putri dari keluarga Edihat Bravo Simanjuntak, Veronica Novelina Boru Parapat, Banjar Godung. Marilah kita doakan supaya anak tersebut bertumbuh dalam penyertaan Tuhan Yesus. Keempat, jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 10 September 2023 telah pindah ke anggotaan jemaat, yaitu Nyonya Bonar Takas Huta Barat, Frida Marsinta Jernin Boru Pasaribuk dari Banjar Rempoa Ciputat, NPJ 0816. Pindah ke anggotaan jemaat ke HKBP 5 Resort Cinere. Tuhan Yesus memberkati. Kelima, sermon Inahana. Pada hari Selasa 12 September 2023 pukul 10 WIB di ruang konsistori akan diadakan sermon Inahana HKBP Kebayoran Lama yang dipimpin oleh Pendeta Jeffrey Sitindaon MTH. Dihimbau kepada seluruh pengumuman Inahana untuk menghadiri acara sermon tersebut. Keenam, sermon Ama.
Pada hari Jumat 15 September 2023 jam 19.30 WIB akan diadakan sermon pengumuman ama HKBP Kebayoran Lama di ruangan Sopo Praja lantai 1 yang dipimpin oleh Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH. Dihimbau kepada seluruh pengumuman ama untuk menghadiri acara sermon tersebut. Ketujuh, penyerahan raport anak sekolah minggu yang berprestasi. Seksi Pendidikan Dewan Diakonia telah membuka kesempatan kepada anak sekolah minggu yang berprestasi mulai dari kelas SD, SMP, SMA, SMK dengan nilai raport rata-rata 90 dan yang rajin mengikuti sekolah minggu. Penyerahan raport kepada guru kelas masing-masing atau dengan Bapak Ronald Butar-Butar, HP 0853 6844 9852. Terakhir pada hari ini, Minggu 10 September 2023. Warta tambahan, pembekalan Parompuan Distrik 8 DKI Jakarta. Pengurus Seksi Paropuan HKBP Kebayoran Lama, Ketua Sekretaris Bendahara akan mengikuti pembekalan Seksi Paropuan Huria yang diselenggarakan Pengurus Paropuan Distrik 8 DKI Jakarta tanggal 15-16 September 2023 di Wisma Kinasih Caringin, Bogor. Kita doakan agar acara tersebut berjalan dengan lancar. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu ke-14 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Yehezkiel 33 dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya membacakannya untuk kita semuanya. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik minggu kita hari ini adalah Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Dan ini bukan sekedar janji-janji Allah. Dan ini bukan sekedar ovium yang hanya menyenangkan hati manusia. Tapi ini adalah sebuah kepastian yang harus diyakini, yang harus diimani, yang harus dipercayai oleh orang beriman di dalam Yesus Kristus. Lalu kalau Allah mengatakan tadi, Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik, apa yang dilakukan Allah? Untuk memperlihatkan
untuk menyatakan bahwa Allah itu benar-benar berkenan kepada pertobatan orang fasik. Tidak seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini bukan sekedar janji Allah. Apa yang Allah lakukan kepada umat manusia, kepada dunia ini, kepada bangsa Israel secara khusus, dan kepada manusia sepanjang zaman. Yang dilakukan oleh Allah adalah mengangkat Yehezkiel sebagai penjaga kaum Israel. Sebagai kaum penjaga Israel, penjaga Mismar, Syamar dari bahasa aslinya, yang artinya Mismar itu akar kata dari Syamar, menjaga, mengawal, memegang, dan memperhatikan. Menjaga. Coba kita bayangkan menjaga ibaratnya dalam pertandingan sepak bola atau mungkin futsal, itu ada seorang penjaga gawang. Bagaimanapun hebatnya tendangan, serangan dari teman-temannya yang 10 orang itu, kalau kipernya tidak bagus, kalau kipernya tidak mahir menjaga gawang itu, maka bola bisa kebobolan dan kemenangan akan diperoleh oleh lawan. Kiper yang handal, dialah sebagai penjaga untuk mendapat kemenangan. Kemudian juga dikatakan di sana adalah memperhatikan, watchman, sebagai peringatan, mengingatkan. Sama seperti mengapa ini diambil gambarannya sebagai penjaga, karena di kota-kota Yerusalem, kota perbatasan, di tembok-tembok perbatasan selalu dibuat menara pengintai untuk melihat apakah ada musuh-musuh yang akan menyerang Yerusalem. Mereka melihat dari tembok menara itu, dan jika mereka melihat ada musuh, mereka akan membunyikan trompet sebagai peringatan bahwa ada musuh. Sama seperti mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara, penjaga perlintasan kereta api. Kan itu kemarin yang kecelakaan, ada pendeta itu 4 orang, 2 meninggal, 1 yang sakit karena tidak ada penjaganya kan. Penjaga perlintasan kereta api itu sangat menentukan menghindari orang yang melewati perlintasan kereta api itu terhindar dari kecelakaan. Makanya ada bunyi sirenenya. Kalau sudah kereta api sudah mulai mendekat, dikasih pertanda, dibunyikan warning, tidak boleh dilewati, ini adalah bahaya, berhenti, kemudian ditutup dengan palang.
Itulah tugas dan tanggung jawab yang diberikan Allah kepada Yehiskiel sebagai penjaga atas Israel. Meyakinkan bahwa bangsa Israel itu terhindar dari bahaya ketika mereka akan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini jugalah tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai umat yang sudah ditebus oleh Allah. Menjaga kekudusan, persekutuan umat Allah. Setelah kita dibaptis, seperti nanti Edelin di sini akan dibaptis, ya. Kita sudah menjadi satu keluarga dalam persekutuan di dalam Tuhan. Satu keluarga di dalam Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai umat tebusan Allah, kita diberikan juga tugas dan tanggung jawab, yaitu sebagai penjaga umat Allah di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Mengingatkan, menegur, dikatakan tadi, menjaga mereka yang akan dan yang melakukan kejahatan, dosa, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan. Itu dikatakan tadi pada ayat 7 firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjala bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Mengingatkan dengan firman Tuhan. Demi namaku. Jadi artinya Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tidak bisa tinggal diam melihat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dilakukan oleh orang yang ada di sekitar kita. Kalau orang Batak katakan itu Paula Sodiida. Apalagi zaman sekarang banyak menyuarakan, ya Bapak, Ibu, saudara-saudara, hidup gua, akun gua. Urus dong hidupmu, urus dong dirimu. Ngapain usil? Itu adalah target iblis. Itulah pekerjaan iblis. Mendiamkan manusia, melihat hal yang tidak berkenan, melihat orang melakukan dosa, melihat orang melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Diamkan saja. Kalau boleh dosa itu dibenarkan saja. Kan itu kata iblis. Hati-hati Bapak, Ibu, saudara-saudara. Dan ketika kita mengingatkan seseorang itu, diingatkan melalui ayat 7, demi namaku. Bukan demi kita. Bukan menunjukkan seperti tadi, ngapain sih ngusilin hidup orang lain. Bukan mau menunjukkan benar atau salah,
Aku yang salah, engkau yang benar menghakimi. Bukan mau menyatakan aku lebih baik dari engkau, enggak. Atau mungkin seperti orang Batak itu katakan pasobutagas, menegur dia dengan kesalahannya. Atau bukan untuk mempermalukan supaya orang tahu dia itu siapa. Memang selama ini memang seperti itu. Diingatkan tidak mau, jadi biar tahu dia. Tapi ingatlah, menegur dengan firman Tuhan demi aku. Bukan kita di sana. Bukan pribadi manusia itu. Dan inilah tugas dan tanggung jawab kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita sebagai penjaga, orang tua sebagai penjaga bagi anak-anaknya. Penjaga kehidupan. Bagaimana tanggung jawab orang tua? Karena banyak sekarang orang tua yang menyesali, andaikan waktu bisa berputar, katanya kan, aku tidak akan menyesali kehidupan anak-anakku seperti ini. Itulah tadi yang kecolongan itu ya, seorang kifir yang tidak handal tadi, kecolongan. Kita adalah penjaga kehidupan bagi anak-anak kita. Mulai dari kandungan seorang ibu menjaga anaknya. Sampai dia lahir. Sampai dia melewati masa anak-anak remaja, dewasa, menikah. Menjadi orang tua dan menjadi opung. Jadi artinya Bapak Ibu saudara-saudara, kalau sudah jadi opung, kita lepas dari tanggung jawab, tidak. Kita tetap bertanggung jawab sebagai penjaga bagi anak-anak kita. Supaya jangan kecolongan iblis meraup, menangkap anak-anak kita tersebut melakukan apa yang dikehendaki iblis dalam hidupnya. Kita juga menjadi penjaga Bapak Ibu saudara-saudara sebagai seorang pemimpin mungkin di mana kita bekerja dan ditempatkan oleh Tuhan. Karena tidak semua orang bisa seperti kedudukan kita, jabatan kita sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang uluan. Kita sebagai penjaga. Bagaimana ini menjaga halayak ramai dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita juga Bapak Ibu saudara-saudara sebagai parhalado yang di dalamnya ada pendeta dan sintua, kita adalah penjaga bagi jemaat kita. Bahkan dikatakan tadi latar belakangnya itu mengintai musuh. Tembok-tembok Yerusalem itu mengintai ada musuh atau tidak. Kita juga parhalado mengawasi jemaat kita. Hidupan nanidok di bahasa Batak di agenda kita itu 7 poda tohonan sintua. Salah satunya adalah mengamat-amati. Alai bahasa Bataknya yang paling enak didengar, mamata-matai. Jangan terbalik, amanginang. Jadi kita yang dimata-matai oleh jemaat, ya kan?
Tetapi bagaimana kita mengawasi jemaat yang sudah diserahkan oleh Tuhan kepada kita? Karena ini adalah tugas dan tanggung jawab yang sangat-sangat berat. Dan apa dikatakan jika kita tidak melakukan itu? Ayat 8 dan ayat 9. Jikalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Jika kita tidak mengingatkan dia, tapi itu adalah tanggung jawab kita. Pertanggungan jawab akan diminta kepada kita. Bagaimana kamu dengan anak-anakmu dahulu? Bagaimana kamu dulu memimpin suatu barisan, suatu kumpulan yang saya berikan kepadamu? Bagaimana kamu memimpin, memata-matai, menjaga, yaitu jemaat yang diserahkan kepadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mengingatkan, menjaga kawanan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu adalah otomatis juga mengingatkan kita supaya kita juga tidak jatuh ke dalam dosa. Itu menyelamatkan nyawamu. Mengingatkan kita, menepuk pundak kita bahwa kita juga jangan melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita setia melakukan ini? Kesetiaan yang diminta kepada kita. Dan yang kedua, mengapa kita diangkat oleh Tuhan menjadi penjaga bagi umat tebusan Allah? Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam firman Tuhan. Karena ini adalah waktu, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Hidup saling mengingatkan. Supaya jangan kita aja selamat. Tapi ingat, jangan orang lain selamat, kita tidak selamat. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, orang lain ku ingatkan, alai diriku abolong. Jangan seperti itu. Ini adalah kesempatan, sama seperti yang dikatakan tadi pada ayat 9, tetapi jika engkau memperingatkan, ayat 10, dan engkau anak manusia katakanlah kepada kaum Israel, kami kan sudah melakukan pelanggaran dosa. Udah banyak dosa yang kami lakukan ketika kami dari Mesir menuju Kanaan. Setelah kami di Kanaan juga kami melakukan dosa. Bagaimana mungkin kami dapat hidup lagi? Bagaimana mungkin Allah berkenan kepada kami? Tapi Allah menjawab dalam ayat 11, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kamu Israel? Allah menantikan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara.
Allah menunggu kita. Seperti perumpamaan dalam Lukas 21, yaitu bapa yang menantikan kepulangan anaknya yang hilang tersebut. Dia menunggu di depan pintu rumahnya. Ketika dia lihat anaknya dari jauh, anaknya yang hilang itu kembali. Si ayah itu, si bapak itu berlari mengejar anaknya. Dia memeluk anaknya, dia memberikan jubah kebesaran kepada anaknya, dan dia memberikan cincin kepada anaknya yang hilang tersebut. Dan ayah itu mengatakan, si bapak mengatakan, anakku yang hilang telah kembali. Tidak lebih dulu anaknya berlari menjumpai bapaknya tersebut. Karena dia takut dia ditolak oleh bapaknya. Tapi ayahnya yang terlebih dahulu, bapaknya terlebih dahulu berlari mengejar dia, menjumpai dia. Karena anaknya yang hilang itu sudah kembali. Ini jugalah yang diserukan oleh firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Allah berkenan atas kedatangan kita kepada Allah, orang-orang yang berdosa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, tugas dan tanggung jawab itu tidaklah mudah. Itu makanya dikatakan tadi di sana pada ayat 7 itu, dan engkau anak manusia. Anak manusia menunjukkan keterbatasan, kelemahan kita sebagai manusia. Tidak ada kekuatan kita apa-apa sebenarnya. Tapi kalau Allah yang memilih kita, Allah yang mengutus kita, Allah yang menyuruh kita, Allah pasti memperlengkapi kita. Tapi dengan catatan Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ulangi kembali. Dikatakan tadi, bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Itu dasarnya. Jika engkau mendengar firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Demi nama Tuhan, kita memperingatkan, kita menjaga, kita menyampaikan kebenaran itu. Walaupun kadang-kadang orang sering tidak mau menerima kebenaran itu kan. Seperti saya katakan tadi, hidup gua, ya, ngapain ngurusin, sehingga kita menjadi mundur. Tidak mudah Manginang. Bahkan juga untuk menyatakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan juga ada metodenya dibuat. Itu kan epistel kita tadi dari Matius 18 ayat 15 sampai 20 itu dikatakan di sana pada ayat 15 tadi, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Saudaramu berbuat dosa, tegur di bawah 4 mata. Jangan pula di tempat yang ramai ya, itu mempermalukan ya Manginang ya. Panggil dia. Lihat situasinya, kan itu mau dikatakannya. Sampaikanlah kebenaran firman Tuhan itu. Jika itu yang kita lakukan tanpa mengatasnamakan diri kita, mengatasdirikan emosi kita, mengatasdirikan kebenaran kita, maka engkau akan mendapat dia kembali. Dia tidak akan marah. Tegurlah dia dengan 4 mata. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara,
Dengan anak-anak kita pun seperti itulah ya. Jangan di situ terlambat dia pulang, di depan teman-temannya, di depan keluarga, terus kita mencak-mencak, marahi dia, nasihati dia. Tapi ketika dia mungkin berbuat salah, contohnya terlambat pulang dari jadwal yang ditentukan, tanyakan baik-baik, kamu dari mana nak? Sudah makan? Ya, sudah mandi? Makanlah dulu ya. Kemudian mandi kau, istirahat. Baru besoklah panggil dia. Nak, kemarin itu kamu dari mana? Nah, dia akan bercerita dengan tenang. Kita juga menanyakannya tidak dengan emosi, sehingga kita tidak kehilangan dia. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara kita sudah melakukan ini. Dan bagi orang banyak. Tegur dia. Jika ia pada 16, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Kalau engkau tidak dengarkan, panggil 2-3 orang. Kemudian yang ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau masih ada gereja yang memakai RPP, Ruhut Parmahanion Pamisangion, hukum siasat gereja. Dan hanya kitalah HKBP yang memiliki itu. Termasuk dari turunan HKBP. Turunan HKBP itu mana? GKPI dan HKI. Yang lainnya tidak ada. Jangan kita bilang RPP itu, HKBP itu mempermalukan, tidak. Tapi itu adalah menjaga kekudusan umat pilihan Allah. Sebagai umat yang sudah ditebus oleh Allah, kita memperingatkan mereka supaya tidak hidup di dalam dosanya dan tidak mati di dalam dosanya. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan hasil yang akan kita lihat. Maka dikatakan tadi, kalau dia tidak mau, anggap saja dia orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi yang pasti kebenaran itu sudah kita nyatakan. Anggap saja dia sebagai pemungut cukai yang selalu mementingkan dirinya sendiri, mengambil ya yang cukai yang tidak seharusnya, melebihi dari cukai yang seharusnya untuk keinginannya memeras. Makanya dibuat pemungut cukai di sana. Tidak peduli dengan orang lain, itu yang mau ditekankan di sana Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi kepada pekerjaan yang tidak mudah itulah kita diajak oleh firman Tuhan pada hari ini. Supaya kita yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai umat tebusan Allah, kita melakukan tanggung jawab itu. Supaya semakin banyak orang yang datang kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena hanya dialah juru selamat kita. Hanya Yesuslah kehidupan kita. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Supaya semakin banyak orang yang datang dengan membawa segala keberadaannya, memohon pengampunan karena Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu. Engkau mengangkat kami sebagai penjaga umat kawanan tebusan Allah. Anak-anak kami, jemaat kami,
dan orang-orang yang kami pimpin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, mengingatkan kami senantiasa supaya kami peduli dengan kehidupan kami, peduli dengan kehidupan orang lain, hidup saling mengingatkan, menguatkan melalui firman Tuhan dan demi nama Tuhan, supaya kami Tuhan memperoleh keselamatan itu dan tidak mati di dalam pelanggaran kami, di dalam dosa kami. Berkatilah firman-Mu dan seluruh jemaat-Mu di sini yang senantiasa rindu akan kehidupan dan keselamatan daripada Engkau. Berkatilah juga Tuhan sukacita jemaat kami yang merayakan ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Engkau tambahkan segala berkat-berkat-Mu kepada mereka yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Dan kami juga berterima kasih Tuhan, jikalau Engkau memperkenankan anak-Mu Edelin yang akan diserahkan orang tuanya kepada Engkau melalui baptisan kudus, supaya namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Berkatilah dia Tuhan, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dan juga orang tuanya. Berikan sukacita hikmat daripada Engkau, dan juga opungnya di sini, senantiasa membimbing dia, mengajarkan firman Tuhan, dan memperkenalkan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Supaya dia, Edelin, tidak hanya bertumbuh secara jasmani, tapi dia bertumbuh dalam iman percayanya di dalam Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat seluruh pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu ini. Tuhan berkati kami semua para pelayan-Mu, pendeta, sintua, dan jemaat, untuk bisa bekerja sama dalam tugas pelayanan kami itu. Supaya kami boleh membangun persekutuan kami dengan Tuhan dan persekutuan kami sesama jemaat. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan karena sakit. Kami bawa kepada Engkau mereka satu persatu. Nyonya Manik RL Boru Panggabean, Nyonya Pasaribu Romauli Boru Simalango, Selamat Lumban Teruan, Novita Lasminar Boru Tambunan, Sintu Dr. Andus GP Manihuruk, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Pendeta DP Pancaitan, Situa Insinyur MH Sihombing, Sahat Napitupulu, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, Tony Nahal Hutapea, dan juga semua jemaat Tuhan yang tidak tertulis namanya di sini. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau tetap memberikan pengharapan kepada mereka melalui iman percaya kepada Yesus. Supaya mereka Tuhan kuat menjalani segala proses kehidupan yang sedang mereka jalani. Bahkan proses pengobatan penyembuhan atas sakit penyakit yang mereka jalani pada saat ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 512 ayat 1 sampai dengan ayat berikutnya sambil mengumpulkan persembahan kita. Roh Kudus-Nya menemani selalu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita masuk kepada ibadah sakramen pembaptisan kudus kepada seorang anak jemaat kita pada saat ini. Karena itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 146 ayat 1 dan ayat 6. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang membawa anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jawabnya. Yang kedua, apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawabnya. Yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja
dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan, agar mereka menjadi jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawabnya, jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Edelin Rose Esther Simajuntak, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Lepaskan. Tuhan memberkati engkau saat engkau memasuki kerajaannya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu, dan engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini, supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 309 ayat 1, jemaat kami undang untuk berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.